Justru malah Palestina adalah satu-satunya negara Islam yang merdeka hari ini. Karena secara pemikiran mereka nggak terjajah, secara tradisi mereka juga tidak terjajah, bahkan mereka tetap hidup dengan nyaman bersama Al-Quran meskipun di tengah peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ustadz semuanya, bolo konco. Ini kita di sini suasananya happy, senang ya, meriah, makanya ada backsound statue. Sudah sekalian kita take sambil jalan-jalan, berbicara tentang event yang ceria. Ya, ini salah satunya adalah kita akan merayakan 17 Agustus. Biasanya diisi dengan berbagai macam perlombaan, diisi dengan berbagai kompetisi gitu ya. Yang menang dapat hadiah dan unik-unik. Sampai sekarang tuh panjat pinang aja modelnya macam-macam tuh. Ada yang di pinggir kali, ada yang di daratan gitu kan, dengan segala macam keseruannya. Ada juga main gebuk bantal di kali, wah pokoknya seru banget. Nah, tapi mari kita coba telisik esensi daripada kemerdekaan itu sendiri. Salah satunya yang mungkin teman-teman cukup bersahabat, ada satu masjid yang disebut dengan Masjid Istiqlal. Ya, Istiqlal itu artinya sebuah kemerdekaan. Istaqalla yastaqillu, istiqlal. Tetapi di hal lain dalam bahasa Arab, kata merdeka juga disebut dengan al-hurru. Al-hurru itu menjadi lawan al-abdu. Jadi al-hurru adalah orang yang merdeka, abdu adalah hamba sahaya. Makanya ada salah satu pepatah bahasa Arab menyampaikan, al-abdu yudrobu bil asa wal hurru takfihi bil isyarah. Kalau seorang hamba sahaya itu dia baru akan bekerja, baru berjalan setelah dipukul. Tapi orang yang merdeka, wal hurru takfihi bil isyarah, ia cukup dengan sebuah isyarat. Maka ini akan membawa kita untuk memflashback ke masa pra kemerdekaan Indonesia, di mana para pahlawan mengorbankan nyawa, mendedikasikan tenaga, merumuskan strategi dengan sedemikian keras, dengan sedemikian cerdik. Semuanya tanpa disuruh, semuanya berbasis inisiatif. Bahkan mereka mengumpulkan ide-ide bersama untuk bergerak bersama menumpaskan penjajahan atau kolonialisasi dari Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Maka dalam 17 Agustus, momentum-momentum perlombaan itu sejatinya adalah berusaha meningkatkan sisi kompetitif dalam diri kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka sekiranya pada topik hari ini saya akan membawakan dua sesi. Pertama adalah bagaimana caranya kita menumbuhkan pribadi yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang kedua, kita berusaha menjadikan diri kita merdeka, terbebas dari kungkungan. Yang pertama adalah fastabiqul khairat. Al-Quran memberikan sebuah isyarat. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau bicara tentang iman, bicara tentang keyakinan, tentang Islam, bisa-bisa saja kalau Allah menghendaki hanya ada satu agama, hanya ada satu keyakinan bagi seluruh umat manusia. Andai kan Allah ingin semuanya berislam, semuanya bersyahadat, bisa saja. Tetapi Allah ingin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ingin menguji sejauh mana kita menggunakan potensi yang kita gunakan. Seapik apa kita memanfaatkan apa yang sudah Allah titipkan. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau dulu cara para pejuang, para pahlawan untuk menumpas kekejaman para penjajah adalah dengan berperang, maka hari ini sejatinya kita dihadapkan dengan berbagai macam peperangan. Ghazwatul fikr, peperangan pemikiran. Ada lagi peperangan kebudayaan. Ada lagi tarik ulur yang namanya sebuah tradisi. Kita harus betul-betul pandai menjaga nilai-nilai etika dan moral. Kita harus benar-benar bisa memperjuangkan secara pemikiran kita, kekuatan intelektual kita, plus keseimbangan spiritualnya. Itu adalah bentuk peperangan, meskipun tanpa senjata. Bahkan kita lihat juga di berita pada hari ini, rudal-rudal sudah mulai diluncurkan. Nuklir belum diledakkan, ya, jangan sampai diledakkan. Karena kasihan ini yang belum nikah.
Belum nikah udah ledakin nuklir kan kasihan. Iya. Udah mau, masa udah tiba-tiba di chapter akhir gitu kan. Hingga sedikit keluar dari topik, ada obrolan yang cukup menggelitik dari Nikola Tesla atau Albert Einstein yang mengatakan di perang dunia ketiga manusia akan bertempur habis-habisan sehingga perang dunia keempat nanti hanya akan menggunakan tongkat dan batu. Artinya apa teman-teman? Perang dunia ketiga akan memusnahkan banyak hal, merusak banyak hal, sehingga dunia akan kembali direstart. Ya, itu selingan saja. Maka Fastabiqul Khairat hari ini adalah mari menciptakan sebuah pemikiran, mari menciptakan sebuah temuan-temuan, mari menjadi pelopor perdamaian. Itu adalah peperangan kita hari ini. Karena kita mungkin tidak sudah menghadapi penjajah, tetapi kita melihat bagaimana kita harus bertarung dengan keserakahan. Kita harus bertarung dengan ambisi-ambisi yang merugikan orang banyak. Itulah Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu yang kedua, kita akan bicara tentang menjadi pribadi yang merdeka. Ada salah satu kutipan ayat yang sangat unik dan juga di kisah yang unik, yakni kisahnya Siti Maryam. Ibu dari Siti Maryam, istri dari Imran, menyampaikan dalam Al-Quran, Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi nazarnya istri dari Imran ini adalah ingin menaruh Siti Maryam di masjid, atau saat itu Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis yang kita kenal hari ini, untuk disebut sebagai muharrar. Muharrar ini artinya orang yang merdeka. Ada satu perspektif yang cukup kontradiksi dalam hal ini. Orang ditaruh masjid, suruh ngabdi di masjid ya, tapi disebutnya merdeka. Padahal dia cuma harus di masjid aja, nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh bergerak bebas. Tapi disebutnya muharrar, orang yang merdeka. Maka bagaimana kita memahami ini teman-teman semua? Gak selamanya bentuk dari kebebasan adalah kita suka-suka melakukan apapun. Bahkan ketika kita suka-suka melakukan apapun, kita akan dibenturkan dengan berbagai macam konsekuensi yang akan kita terima dari perbuatan kita. Maka yang pertama, muharraran dalam hal ini adalah dia ingin membebaskan anaknya dari perkara dunia yang menjerat. Dia tidak mau anaknya menjadi pribadi yang pergaulannya tidak terkontrol. Dia tidak mau anaknya menjadi anak yang tumbuh dengan pertumbuhan dalam lingkungan yang tidak baik. Itu salah satu bentuk memberikan kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari berbagai macam dampak buruk yang akan dihasilkan dari kebebasan yang terlihatnya nyaman, tetapi ternyata memberikan dampak buruk. Yang kedua, tidak selamanya kita mampu membeli apapun, kita bisa memiliki apapun, itu juga menjadi tanda kemerdekaan. Percuma kita bisa membeli barang mahal, tetapi ternyata kita terpenjara dengan hutang misalkan. Percuma kita mendapatkan validasi dari orang banyak, tetapi ternyata kenyamanan batin kita terpenjara juga. Makanya kita sering sekali tuh mendengar kalimat-kalimat dari orang Indonesia yang bilang, ya semoga kamu sehat walafiat. Sihatan itu maksudnya adalah sehat secara fisik jasmani, wa'afiatan itu maksudnya adalah ketentraman batin. Dan afiah, ketentraman batin itu tidak akan pernah terasa ketika orang belum pernah merasakan kerisauan, kegalauan. Maka jangan sampai hidup kita bergelimang harta tapi penuh dengan kerisauan. Ini belum menjadi merdeka. Maka Maryam saat itu menjadi satu percontohan yang secara eksplisit nyata. Jika tidak selamanya kemerdekaan itu direngkuh dengan berbagai macam kepemilikan, tetapi bagaimana hati kita bisa terus bertaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hal ini, bagi kita yang mungkin sudah merasa tidak terjajah, sudah merasa merdeka, tetapi ternyata masih merasakan kerisauan di tengah kepemilikan harta. Kita sudah memiliki pekerjaan yang mungkin gajinya sudah 2 digit, tapi kita merasa tidak tenang. Sejatinya kita belum merdeka. Maka ada kekosongan dalam hati yang perlu kita isi. Bagaimana caranya? Mulailah kembali menggelar sajadah, raihlah kemenangan di antara kening dan sujud. Nah, disitulah kita bisa mengisi kekosongan hati dan mendapatkan sebetul-betulnya kemerdekaan. Kita perlu mengingat sama-sama bahwasannya mengaji,
beribadah kepada Allah itu bukan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu. Atau bahkan dalam bahasa yang lain, Imam Ghazali menyampaikan sejatinya kesibukan manusia itu menunggu waktu sholat. Addu faridatan wantadharu ukhra. Tunggu waktu sholat sambil diisi dengan kegiatan. Yang jadi direktur sambil ngurusin kantor, sambil nunggu waktu dohor, sambil nunggu waktu asar. Bahkan seperti itu. Itulah ketika ketentraman batin sudah melingkupi diri kita, sehingga beribadah bukan hanya sebagai side job atau kerja sampingan, atau bahkan baru didatangi ketika kita mendapatkan masalah atau ketika kita ingin mencapai sesuatu. Tetapi ibadah menjadi core dari hidup kita, dan selebihnya kita anggap sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memaknai kemerdekaan dengan satu, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan yang kedua, mari merdekakan hati kita dari kegalauan, dari kerisauan dengan mengisinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Silakan jika ada pertanyaan. Baik Ustaz, satu aja pertanyaan Ustaz tentang kemerdekaan itu. Sekarang Ustaz, di media sosial itu, bukan sekarang sih, mesti banyak lah. Ketika media sosial itu mulai muncul, mulai ada, sampai apalagi detik ini itu banyak banget bermunculan tentang berita-berita tentang Palestina. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan Palestina. Oke. Ya. Nah, menengok sejarah Palestina adalah kita itu merasa apa ya, saudara seiman dalam tanda kutip. Ya. Nah, ketika kita melihat saudara kita belum merdeka, belum menikmati kemerdekaan di dunia di sekarang ini, katakanlah, sikap kita ini ya, sebagai sesama umat muslim itu seperti apa gitu. Kalau orang kan ada yang meneriakan kita harus jihad ke Palestina gitu. Padahal banyak apa ya, intinya ketika harus dinyatakan jihad itu harus seperti apa, kemudian dan negara kita itu intinya tidak serta-merta mengizinkan masyarakatnya dalam tanda kutip tiba-tiba pergi semua berangkat ke Palestina gitu. Pandangan Islam kita sekarang hari ini seyogianya seperti apa sih menyikapi kemerdekaan saudara kita yang terenggut dalam tanda kutip gitu. Oke, kalau misalkan kita gunakan perspektif tadi ya, ada perspektif nyata bahwasanya merdeka dengan tidak dijajah itu adalah bentuk fisik, bentuk yang kita bisa lihat. Tapi ada juga penjajahan yang sifatnya tidak terlihat. Misalkan tadi kita hidup ternyata dengan butuh validasi sosial media. Aslinya kita terjajah. Terjajah apa? Dengan standar hidup orang lain. Terjajah dengan ekspektasi hidup orang lain. Bahkan saya pernah menemukan satu bacaan yang cukup bagus. Kalau hari ini Palestina dengan segala bentuk perjuangannya bisa melawan secara dengan terang-terangan, bisa memberikan contoh kegigihan yang nyata, boleh jadi justru kita bisa berbalik perspektifnya. Atau jangan-jangan sebenarnya mayoritas Islam atau negara Islam yang aslinya terjajah, dan Palestina adalah satu-satunya yang merdeka karena dia yang bisa memberikan secara nyata perlawanan. Kita tenang-tenang ternyata kita ikut tren, ternyata kita ikut yang namanya secara kita nggak sadar ya, kita membeli produk misalkan yang ternyata itu arahnya ke Israel dan lain sebagainya. Justru malah boleh jadi Palestina satu-satunya negara Islam yang hari ini sudah merdeka secara apa? Secara maknanya gitu. Karena dia tidak terjajah secara pikiran, dia tetap bisa konsentrasi menghafalkan Quran dalam keadaan seperti itu. Justru itu kemerdekaan yang nyata. Maka begini, ketika mereka memilih untuk berjuang dan enggan dimigrasi ke negara lain, itu bukan karena mereka tidak mau menikmati hidup secara kebanyakan orang, bisa berteduh di rumah yang nyaman gitu kan, terus jauh dari suara ledakan gitu. Tapi mereka memegang prinsip betul, kalau bukan kami yang menjaga maka siapa lagi. Kalau kami angkat kaki maka kami kalah. Ini juga terjadi ketika, ya contoh paling sederhana ya, maka boleh jadi dengan adanya tekanan-tekanan itu justru tanda Allah terus memberikan kasih sayang kepada mereka. Sama halnya begini, ketika kaum Muhajirin dan Ansor berbagi gonimah, ya, berbagi gonimah, Rasul membaginya tetap Muhajirin dapat lebih banyak, Ansor lebih sedikit. Orang Ansor agak protes. Kok nggak adil nih? Rasul bilang, kamu mendapatkan sedikit supaya kamu tetap disebut sebagai penolong.
sehingga aku tidak mengurangi derajat menolongmu di mata Allah. Makanya muhajirin dikasih lebih banyak. Boleh jadi hari ini kita sebagai bangsa mungkin hidup lebih enak, sedangkan Palestina secara kasat mata terlihat belum merdeka gitu. Tetapi itulah mungkin cara Allah bisa memberikan derajat lebih tinggi kepada mereka dibanding kita-kita. Nah, lalu kalau misalkan kita berbicara tentang negara yang harus membantu perang gitu ya, tentu ini geopolitik ya pembahasannya. Geopolitik ini tentu akan melibatkan banyak hal. Misalkan, katakan Indonesia mengirim bantuan militer, maka secara nyata Indonesia ikut ke dalam peperangan itu. Dan berpotensi Indonesia juga dikirim rudal juga tuh, berpotensi. Lah kalau misalkan seperti itu, yang berdampak bukan hanya pengambil kebijakannya aja. Masyarakat sipil juga kena, perputaran ekonomi juga kena. Maka pertimbangan-pertimbangan inilah yang membuat berbagai macam pemerintahan berpikir beberapa kali sebelum mengirimkan bala bantuan dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Tapi salah satu pernyataan yang saya baca sangat bagus, boleh jadi itu tadi. Justru malah Palestina adalah satu-satunya negara Islam yang merdeka hari ini. Karena secara pemikiran mereka nggak terjajah, secara tradisi mereka juga tidak terjajah, bahkan mereka tetap hidup dengan nyaman bersama Al-Quran meskipun di tengah peperangan. Bahkan mereka sudah terlatih dengan tegar ditinggalkan orang-orang yang tersayang. Bahkan mereka ada yang sangat senang ketika mati secara syahid, yang dimana rata-rata kita hari ini sakit dikit mau ngeluarin duit banyak biar nggak sakit lagi gitu. Bahkan kalau bisa, kalau udah mau meninggal bisa dibayar nyawanya, kalau bisa dibayar. Tapi mereka tidak seperti itu. Dan itu adalah salah satu tanda nyata mereka terhindar dari penyakit yang namanya al-wahan. Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dan ini tanda orang tidak merdeka. Maka Palestina adalah salah satu negara yang sangat merdeka menurut saya. Oke, terima kasih Ustaz. Artinya ini cuma sudut pandang aja Ustaz. Ya, sudut pandang. Tetapi tetap sebagai sesama muslim, support tetap harus diberikan. Misalkan sekarang MUI sudah memfatwakan untuk memblokade atau memboikot produk-produk yang mendukung ke sana, ke Israel ya. Itu sudah menjadi satu langkah yang konkret. Yang kedua, menunjukkan aksi-aksi solidaritas itu juga sudah menjadi bagian daripada upaya kita secara dukungan moral. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, baik teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga ada manfaatnya. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan atau dikritisi, silahkan penuhi kolom komentar ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.